Selamat datang dalam sesi perkuliahan mengenai salah satu bidang ilmu hadis yang paling mulia dan rumit, yaitu ilmu ilal hadis, sebuah disiplin ilmu yang membedah berbagai kekurangan tersembunyi pada sebuah hadis. Ali bin Al-Madini, guru dari Imam Al-Bukhari, pernah memberikan gambaran nyata mengenai betapa sulitnya bidang ini. Beliau mengungkapkan bahwa terkadang beliau baru bisa mendeteksi sebuah kekurangan atau ilah pada satu hadis setelah menelitinya selama 40 tahun. Bayangkan, sebuah pengabdian intelektual yang luar biasa. 40 tahun beliau gunakan untuk meneliti, menelaah, dan melakukan perjalanan jauh atau rihlah. Beliau berpindah dari satu majelis ke majelis lainnya, berdiskusi dengan para pakar dan rekan sejawat, hingga akhirnya titik samar itu ditemukan. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu ilal hadis adalah ilmu yang sangat samar dan menuntut ketekunan tingkat tinggi. Abu Abdillah Al-Hakim juga menegaskan bahwa ilmu ini merupakan disiplin yang berdiri sendiri. Ia berada di atas klasifikasi hadis syahih dan sakim, serta melampaui sekadar penilaian jarh wa ta'dil atau penilaian narator secara umum. Jika dalam jarh wa ta'dil kita mungkin bisa dengan mudah menemukan status narator yang lemah melalui kitab referensi, maka ilmu ilal hadis tidaklah sesederhana itu, karena ia memerlukan ketajaman analisis yang luar biasa. Seorang peneliti diwajibkan mengumpulkan seluruh jalur periwayatan atau suruk secara mendalam dan membandingkan satu dengan lainnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ilal hadis adalah jenis ilmu yang paling samar dan paling halus. Hanya mereka yang dianugerahi pemahaman tajam oleh Allah, memiliki hafalan luas, serta pengetahuan sempurna tentang narator yang mampu menguasainya. Selain itu, diperlukan insting atau malakah yang sangat kuat, sebagaimana yang dimiliki oleh Ali bin Al-Madini. Karena tingkat kerumitannya, sangat sedikit ulama yang benar-benar diakui kemampuannya dalam bidang ini. Ketika Abu Hatim ditanya oleh putranya mengenai siapa saja pakar yang menguasai ilmu ini, beliau menyebutkan nama-nama besar. Nama tersebut meliputi Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madin, dan Abu Zur'ah. Ibnu Hajar juga menambahkan tokoh lainnya seperti Imam Al-Bukhari, Yakab bin Syaibah, serta Imam At-Tirmidzi. Abdurrahman bin Mahdi memberikan sebuah tamsil yang sangat menarik tentang cara kerja para ahli hadis ini. Beliau berkata bahwa deteksi kami terhadap kekurangan hadis di mata orang awam seringkali tampak seperti praktik dukun atau sihir. Hal ini dikarenakan para ahli hadis telah melatih diri mereka selama puluhan tahun dengan ribuan hadis, hingga memiliki insting yang luar biasa. Hanya dengan sekali melihat matan atau teks serta sanad atau jalur, mereka bisa merasakan adanya kejanggalan sejak pandangan pertama. Mereka mampu membedakan mana hadis yang mengandung kekurangan atau mu'alal dan mana yang murni sejak pertama kali riwayat itu disebutkan. Kepekaan ini lahir dari interaksi terus-menerus dengan ribuan riwayat, sehingga kesalahan paling ringan pun akan langsung terdeteksi. Bagi mereka yang tidak menguasai bidang ini, kesimpulan kilat tersebut mungkin membingungkan. Padahal, itu adalah buah dari pengalaman panjang dan dedikasi total dalam menjaga kemurnian setiap hadis Nabi. Dalam kajian ini, kita akan membedah berbagai jenis klasifikasi hadis yang menjadi fokus utama ilmu ilal. Kita akan mempelajari hadis mu'alal atau malul, hadis muttorib, hadis mudraj, dan juga hadis maklub. Pembahasan juga meliputi metodologi al-itibar, al-mutaba'ah, serta penggunaan al-siyahat dalam penelitian. Materi krusial lainnya adalah mengenai penambahan oleh narator terpercaya atau ziyadatuts, tikah, termasuk perdebatan teknis antara hadis yang bersambung atau washhol dan terputus, atau irsal, serta status rafu dan waqf. Tujuan utamanya adalah agar kita mampu menguasai kaidah mustalah al-hadits secara aplikatif di lapangan. Seorang peneliti hadis dituntut untuk memiliki ketelitian yang sangat tinggi, terutama dalam meriset kitab-kitab induk ilal. Referensi itu meliputi kitab ilal karya Ibnu Abi Hatim, kitab Al-Waridah karya Imam Ad-Daraqutni, dan kitab At-Tamyiz karya Imam Muslim. Dalam meneliti teks, dilarang keras hanya mengandalkan perpustakaan digital tanpa membandingkannya dengan kitab cetak asli. Keakuratan kata, redaksi, dan singkatan harus diperiksa secara manual guna menjaga integritas data.
Metode yang tepat dalam penulisan teks adalah mengikuti prinsip Imam Ibnu Salah, yaitu hanya memberi harakat pada kata-kata yang sulit atau asing. Harakat diberikan untuk menghindari keraguan pada kata yang berpotensi membingungkan pembaca. Selain itu, peneliti juga harus mampu menyusun skema jalur sanad atau syajaratun asanid dengan rapi. Bagan ini berfungsi untuk memetakan alur periwayatan, sehingga setiap kekurangan pada jalur tersebut bisa terlihat dengan jelas